Kalau seandainya umat Islam itu ya, mempelajari bagaimana kebiasaan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, menurut saya itu jauh lebih powerful. Assalamualaikum. Jadi kali ini kita membahas sesuatu menurut saya penting gitu ya. Kita membahas sesuatu bagaimana kita hidup sehat ya, kemudian mendapatkan ridho ya dari Allah SWT, itu penting. Dan ada unsur kesehatan, menjaga kebugaran semuanya. Dan tamu saya sangat istimewa, seorang dokter, tapi sudah nggak punya tempat praktek khusus lagi katanya. Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi. Dari Jambi ternyata. Betul sekali. Wong Jambi. Wong Jambi kita. Sama-sama wong kita. Gitu. Ada tuh dokter umum ya deh. Aslinya dokter umum. Wah. Dokter umum. Jadi kalau Anda, Pak Dokter, mendeskripsikan siapa sebenarnya Zaidul Akbar, menurut Pak Zaidul apa ya? Saya itu, ya kalau bahas mungkin kayaknya panjang ini bahas. Tidak apa-apa lah. Tapi Kita lebih punya ke 4 hari 4 malam lah. Sebuah perjalanan hidup saya, Zaidul Akbar itu ketika beliau sosok ini katakanlah ditakdirkan Allah belajar kedokteran. Kemudian dari situ dia belajar lagi bahwa ternyata khususnya Islam itu memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana cara hidup sehat. Hidup sehat. Di Islam tuh ada ya? Ada. Oke. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mendalami itu. Menekuni itu. Dan tentunya itu tidak bertentangan dengan ilmu manapun karena Islam adalah agama yang sangat saintifik. Sehingga ketika digabungkan beberapa dimensi-dimensi pengobatan yang ada dengan Al-Quran atau petunjuk Nabi SAW itu ternyata jadi indah sekali. Jadi itulah yang saya sekarang coba sampaikan ke banyak kalangan. Jadi Zaidul Akbar itu sosoknya. Sosoknya. Nggak panjang kan? Nggak panjang. Ternyata nggak panjang. Berdakwah juga. Berdakwah lah seperti itulah. Karena memang saya sering sampaikan bahwa harusnya umat Islam ini jadi umat yang paling sehat kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan tentunya petunjuk Nabi SAW, karena Nabi manusia yang paling sehat. Paling sehat. Paling sehat. Dok, saya tertarik satu artikel katanya. Anda punya tips bagaimana ngecilin perut untuk laki dan menambah kejantanan gitu ya? Iya, itu sebenarnya menambah kejantanan. Ya, gampang sih kalau itu. Coba dong. Ya sebenarnya gini, gitu. kalau pakai rumus ya, ini rumus standar. Kalau kita bicara tentang, tapi gini, ini ada sebelum saya ngomong itu, saya ngomong itu dulu, saintifiknya dulu. Kenapa dalam Islam itu mungkin kegemukan itu tidak diharamkan ya, cuman bahkan Umar pernah memarahin seseorang ketika di zamannya beliau radhiyallahu anhu itu ada orang yang badannya besar gemuk gitu kan. Ternyata gemuk di perut ternyata. Iyalah, tentunya kalau laki-laki kan ke perut. Ke perut ya. Kalau perempuan biasanya ke belakang kan atau ke apa seperti itu. Nah, itu ternyata memang dari beberapa data yang saya baca itu ternyata di laki-laki itu ada enzim yang bisa mengcomfort ketika terjadi lemak yang berlebihan, itu dari testosteronnya dia itu convert ke estrogen. Testosteron di-convert ke estrogen. Iya. Oh, jadi apa lemaknya hilang? Bukan lemaknya hilang. Jadi laki-laki yang berlebihan berat badannya, which is dia lemaknya berlebihan, maka akan ada enzim yang mengubah lemak tadi. Iya. Mungkin tidak semua mengubah si lemak itu menjadi hormon wanita. Jadi begitu? Iya. Jadi kalau makin gendut, seorang laki-laki akan makin feminin? Saya tidak mengatakan feminin, tapi hormon laki-laki berkurang. Karena testosteron itu ada, katanya ada skalanya dok ya? Iya, makanya testosteron itu, ya dia sebenarnya bukan cuma hormon laki-laki saja. Ya. Makanya kalau Al-Quran menyebutkan tentang testosteron itu hormon kejantanan kan? Iya, boleh dikatakan begitulah ya. Susah banget. Ya karena dia urusannya bukan cuma kejantanan doang masalahnya. Apalagi? Dia juga urusan sama mood, ide, motivasi. Oh, ada di situ juga. Makanya dalam Quran itu Allah menyebutkan laki-laki itu sosoknya ada 2 kalimat atau kata yang Allah pakai. Yang pertama zukuroh sama rijal atau rujulah. Ini dua kata ini berbeda. Apa artinya? Zukuroh itu laki-laki yang laki-laki cuma jenis kelamin laki-laki. Tapi kalau rijal dia satu komplek
lelaki dengan komplit paket kejantanannya ada, paket pemimpinnya ada, paket apalagi idenya. Pantas orang Jambi banyak namanya Rijal ya. Rijal tuh bagus lah namanya. Makanya kalau dalam bab surah An-Nisa Rijal Qawwam 'alan Nisa kata Allah kan bahwa laki-laki itu pemimpin. Jadi kalau Al-Qur'an kita kan kalau pakai terjemahan Indonesia kita semua sebutnya tuh Rijal itu Qawwam itu Rijal tuh pemimpin. Oke. 'Alan Nisa. Jadi sebenarnya itu bukan itu sebenarnya. Jadi dia yang memutuskan, dia mungkin inisiator ya, eksekutor ya, evaluator ya, semua dalam satu paket. Oke, kita balik ke pertanyaan saya semula gitu. Jadi tolong lebih detail menjelaskan bagaimana bisa kita menguruskan perut. Saya lumayan agak kurus nih, Dok. Saya turun 10 kilo ya. Ya, dan kemudian menaikkan hormon testosteron. Baik, ini mudah sebenarnya. Kalau pakai rumus standar, kalori in sama kalori out sama, maka maintain berat badan. Kalori in sama kalori out sama ya. Kemudian kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka dia akan turun berat badan. Kalori out lebih besar, kalori in lebih besar daripada kalori in, kalori in lebih besar daripada kalori out, maka naik berat badan. Itu rumus standarnya. Jadi kalau itu dipakai sebenarnya mudah sekali kita meng-apply rumus itu pada makanan kita sehari-hari. Contoh nih, kenapa sekarang obesitas atau mungkin penyakit-penyakit yang hubungannya sama kegemukan, ya lemak berlebih itu berlimpah di mana-mana. Karena contoh pagi-pagi orang sudah makan sebulan mungkin nasi uduk, nasi goreng misalkan ya. Ada nasi uduknya atau nasi goreng lah, mungkin gampang lah. Nasi ada gorengnya, kemudian ada kerupuknya, ada bakwannya, terus ada teh manisnya, itu kan gula semua. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah ngasih tahu falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Al-Quran begitu. Jadi sebenarnya akhirnya apa? Karena gula yang berlebihan, akhirnya karena tubuh kita ini nggak kuat dengan atau tidak terbiasa dengan gula yang tinggi, dia kayak konslet bahasa saya itu. Konslet. Akhirnya sekarang kalau kita lihat penyakit-penyakit seperti stroke, kencing manis, darah tinggi segala macam itu kan bukan cuma kelebihan gula, tapi satu penyebab yang terjadi yang tidak diketahui orang banyak, dan ini akan jadi epidemik berikutnya adalah insulin resisten karena kelebihan gula. Jadi sudah yang dimakan nggak bener, nggak baik, berlebihan pula, banyak gula pula, ya sudahlah. Tinggal tunggu waktunya itu. Jadi itu rumus sederhananya Pak Elmi. Tapi kalau mau pakai rumus yang lain, itu saya bisa tambahkan sedikit lagi. Jadi misalkan nih, rumus turun berat badan apa? Kalori in sama kalori out harus lebih kecil kalori in. Tapi kita nggak cukup cuman sekedar menurunkan berat badan. Karena saya dulu pernah bikin challenge di IG, udah lama, waktu 4 tahun yang lalu mungkin. Saya bikinnya 7 Days Challenge JSR. Itu turunnya gampang banget, seminggu doang. Tapi itu agak drastis turunnya. Saya bilang kalori itu kita batasin. Jadi kalau mungkin bahasa itu very low calorie diet gitu kan. Seperti itulah. Kemudian setelah kurus terus mereka mau ngapain? Nah di sini akhirnya kita belajar lagi, masuk lagi. Sebenarnya kalau sudah masuk begitu, ketika kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka pasti turun berat badan. And then bagaimana supaya dia tetap bisa punya power? Masukin protein. Jadi masukin protein, sayurnya masuk, dan karbonya kita kurangi, udah selesai itu. Daging masuk, sayur masuk, kalori kita batasin, nasi apa segala macam itu. Ya, dia akan maintain itu, kan akan memperkuat massa otot. Nah, memperkuat massa ototnya apalagi tambah lagi dengan namanya resistant training, exercise ya, semacam barbell mungkin push up, squat segala macam, sifat menggunakan berat badan atau mungkin alat, itu lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi untuk mengobati insulin resisten tadi. Seperti itulah kurang lebih. Itu rumus sederhananya. Jadi kalau mau turun berat badan, ngurangi lemak, ya sudah. Gampang. Cuman yang susah apa? Yang susah tuh mengontrol nafsu. Nafsu makan terutama. Nafsu, karena Al-Quran tuh menyebutkan tentang makanan itu, setelah kata-kata kalimat halal dan thayyib itu ada kata-kata wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi dalam makanan minuman kita tuh ada yang bercokol di situ. Emang setan banyak makan? Enggak juga. Penyebab salah satu lemahnya iman adalah banyak makan. Banyak makan. Digodain setan. Makanya kan saya pikir setan banyak makan. Setan kayaknya dia banyak puasa. Tergantung kita ngasih makan dia atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi menarik juga ya. Jadi sebenarnya, apalagi barangkali ya Dr. Zaidu bisa menggambarkan kebiasaan-kebiasaan Nabi gitu, yang bisa kita teladanin supaya kita hidup sehat, Dok. Saya baca buku Atomic Habits, mungkin filmnya baca juga lah. Atomic Habits. Itu buku baru.
karangan seorang penulis di Amerika. Dia kalau nggak salah non Muslim. Saya baca buku itu termasuk juga apalagi itu ya, tentang kebiasaan-kebiasaan gitu kan. Lalu saya coba cerita buku ini awalnya dia ini pemain baseball. Kemudian setelah dia satu kali permainan SMA kalau nggak salah awalnya itu, kemudian stick baseball itu kena kalau nggak salah kepala beliau. Penulis buku ini saya lupa namanya siapa itu. Akhirnya dia bisa survive intinya dengan kondisi yang sangat parah. Akhirnya nulislah buku itu, Atomic Habit itu. Oke. Dia menceritakan tiny habits, dia bilang will change everything, dia bilang. Sedikit perubahan kebiasaannya itu bisa mengubah segalanya. Saya bilang ini kalau seandainya umat Islam itu ya mempelajari bagaimana kebiasaan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu spesifik dia memberitahu tentang kebiasaannya Nabi. Contoh ya. Nah, spesifik dia menyebut Nabi Muhammad. Oh enggak di situ enggak sebutin. Cuman saya ini bicara, saya mau convert aja ke bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad. Sama dengan di buku itu. Jauh lebih powerful lah Nabi punya cerita. Ya. Apa kebiasaan? Salah satunya dalam buku itu dibilang mulai misalkan kita menyusun. Ini buku Tiny Habit ya, Atomic Habit itu. Dia bilang kalau ketika Anda di rumah coba susun itu sendal berantakan itu tuh. Itu tiny dia bilang. Tapi itu bisa mengubah banyak hal, kata dia begitulah. Nah terus saya mencoba menjadi lebih sehat. Bukan jiwanya lebih tenang, kata dia begitu. Kemudian kita bisa punya ide bagus lagi segala macam. Saya bilang dalam hati saya gitu kan, kalau saatnya kita tahu bagaimana kebiasaan Nabi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, menurut saya itu jauh lebih powerful. Contoh nih, ada satu buku saya baca tentang kitab tidur, hampir 500 halaman. Buku itu menceritakan dahsyatnya tidur. Dahsyatnya tidur itu apa yang terjadi pada tidur itu sebenarnya. Growth hormonnya, kemudian repairing sistemnya, metabolisme tubuh kita tuh diperbaiki semua sama Allah waktu tidur. Ini kan sebuah rahmat dari Allah tentunya. Contoh begini ya, kalau kita mungkin diberikan sesuatu, maka kita biasanya beradab luar biasa terhadap sesuatu yang besar itulah misalkan. Nah, bicara tidur itu kalau kita lihat, kalau Pak Helmi tanya ke personal trainer segala macam, mustahil bisa dapat tubuh sehat kalau tidurnya nggak dapat. Tidurnya kurang, mustahil. Berapa jam sih dok? Kalau saya baca itu beberapa menyebutkan 6-8 jam. 6-8 itu yang dilakukan Nabi kan, Nabi makanya tidurnya habis sisa. Nanti bangun malam. Saya kemarin waktu ada acara tabligh ke Sukabumi, saya ketemu wali kota, saya bilang, coba sekali-sekali rapatnya, meetingnya malam-malam, saya bilang. Karena itu waktu terbaik. Otak kita tuh lagi fresh banget, tapi dimulai dari tidurnya agak cepat ya, saya bilang begitu. Nah, ternyata, bangun tengah malam berapa? Bangun tengah malam. Jadi kalau mau bikin ide, bikin tulisan segala macam, bangunlah tengah malam. Mulai dari saat mungkin 2 rakaat tahajud cukup, 1 witir selesai lah, nggak usah lama-lama lah. Dengan sisanya, berkarya. Karena ulama-ulama zaman dulu semuanya mereka berkarya itu di malam hari kebanyakan sebagian besar. Gitu. Jadi begitu. Jadi dan ternyata begini, karena luar biasa yang Allah berikan waktu tidur itu kayak tubuh kita ya, repairing, resetting, semua sistem yang sifatnya bermasalah itu sama tidur itu diperbaiki. Maka Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Beradab maksudnya apa? Nabi itu membaca doa yang banyak sekali sebelum tidur. Menjelang tidur. Mulai dari baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ikhlas, bilang ini mungkin bentuk kita beradab dengan tidur itu gitu. Sehingga tidurnya itu menjadi tidur yang nyenyak. Kalau orang bilang sekarang deep sleeping lah, mungkinlah seperti itulah. Makanya beberapa riset pun juga menunjukkan bahwa ternyata orang yang tidur dengan mematikan lampu saja itu efeknya berbeda dengan orang yang tidur dengan tidak mematikan lampu. Itu yang pertama. Termasuk juga kalau mau tidur mau sehat, jangan ada wifi hidup malam. Jangan ada wifi hidup malam. Matikan. Kalau bisa semua gelombang elektromagnetik waktu kita tidur tuh dimatikan semua. Kalau mau dapat tidur yang benar. Gitu. Seperti itu salah satu contohnya tidur. Nah, bicara testosteron, estrogen, semua di tidur tuh di recovery semua atau mungkin di resetting semua sama Allah. Seperti itulah. Makanya bangun tidur kita baca doa. Doanya apa? Alhamdulillah kan gitu kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma asbara. Bangun tidur kan? Karena bilang alhamdulillah. Tadi malam ruh kita diambil tapi jantung kita masih jalan paru semua bisa jalan gitu. Seperti itulah. Dan itu tadi kalau bicara testosteron, tadi kalau laki-laki yang tidurnya kurang, testosteronnya tidak mungkin stabil dan normal. Tidak mungkin. Termasuk juga perempuan. Itu. Adab tidur, posisi tidur yang direkomendasikan seperti apa ya dok? Kalau Nabi ngajarkan tidur di sisi kanan, Pak Elmi.
Jadi tidur kita tuh miring di sisi kanan, jadi jantung tuh di atas. Jadi jangan nindihin jantung ya. Iya, jadi jantung di atas sehingga beban jantung nggak berat. Jadi tidur pun ternyata itu caranya Nabi tidur. Nabi. Jadi kita ke arah kanan gitu, miring ke kanan. Dan itu telentang juga nggak boleh. Nggak telentang masih dibolehkan, yang dilarang itu tidur tengkurap. Karena itu beban biasanya semua. Jadi kan semua beban jatuh ya? ke dada semua itu nggak boleh. Atau ngadap ke kiri. Kenapa? Atau ngadap ke kiri. Ngadap ke kiri itu katanya menghimpit jantung ya. Iya, jantung kan otomatis kan di bawah kalau kiri kan. Jadi darah semua ke sana. Jadi dengan kondisi jantung di atas tuh lebih ibarat kata gravitasi kan. Lebih gampang dia mengalirkan darah ke berbagai saluran pembuluh darah. Seperti itulah. Apalagi Dok? Adab tidur. Adab tidur? Iya. Ya tadi doa ya. Kemudian ada berdoa, kemudian posisi tangan. Nabi terus begini. Begini ya? Iya, Nabi terus. Jadi nanti kakinya itu kan nanti kayak bersilangan gitu loh Pak Helmi. Bersilangan, jadi kalau posisi kita tidur kanan kan berarti kaki kanan tuh nanti nyilang kaki kiri lah, seperti itulah. Kaki kiri kaki kiri nyilang kaki kanan seperti itu. Oh, disilang begini? Bukan disilang, tapi di kayak ini, misalkan nih posisi begini sini. Nah kaki saya kan begini nanti tuh. Oh, itu yang disarankan. Disarankan. Itu tidur yang paling rileks. Dan biasanya kalau orang ngorok kan hilang ngoroknya, karena kan nggak ada tekanan atau mungkin tidak jatuh itu si lidah itu ke saluran napas. Ngorok enggak, ngiler ya kalau ngiler ya apa-apa. Seperti itu salah satu itunya. Kemudian kalau saya biasanya saya tambahkan dengan apa yang saya pelajari tentang dunia mungkin tumbuhan herbal itu. Jadi saya pernah ketemu satu produk dari Amerika. Produk ini dia sebutnya, saya lupa namanya itu apa. Tapi dia katakan dia sebutkan master hormone, dia bilang. Master hormone. Saya bilang apa gitu kan. Cek. Ternyata dia sebutkan cuman dia intinya itu black kurkumin. Kurkumin. Ternyata saya kunyit ya, kurkumin. Semacam kunyit, tapi saya cek lagi ternyata cuman black seed, habatus sauda. Jadi habatus sauda itu salah satu biang hormon, mereka sebutnya begitu. Yang itu biasanya saya sarankan kalau malam itu kan nggak ada makanan lagi masuk, kemudian kita dengan mengkonsumsi yang master hormon tadi itu, kalau versinya Nabi ya, dalam artian Nabi mengajarkan makan habatus sauda misalkan, itu sebelum tidur tuh makanlah itu dulu. Mungkin ya 3 kapsul, 2 kapsul cukup lah, membantu membersihkan itu. Makanya itu adab yang kesekian. Kemudian balik lagi, sering saya sampaikan, malam itu bukan waktu untuk banyak makan. Jadi Nabi pun kebanyakan tadi, habis isya beliau tidur kalau nggak ada urusan keumatan. Jadi seperti itulah. Itu salah satu adabnya itu jangan banyak makan waktu tidur kalau mau sehat. Karena makan di malam hari dengan jumlah kalori yang sama dengan kita makan di siang hari, efeknya ke tubuh badan. Beda, maaf. Menjadi lebih gemuk katanya. Iyalah. Sangat. Nggak sempat diproses secara sempurna. Iyalah, orang tubuh, kan dalam Quran Allah sudah bilang, waja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu istirahat, kata Allah. Maka jangan banyak-banyak memberatkan badan. Nah gitu, seperti itu. Oke, bangun tidur, apa adabnya? Bangun tidur adab yang biasa diajarkan Nabi membaca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da mamatana, dan itu doa motivasi menurut saya. Contoh begini, kita mungkin ada mahasiswa itu dikasih tahu bahwa nanti 3 hari lagi kamu ujian ya. Ujian ini akan menentukan masa depanmu. Pasti mahasiswa itu akan bersiap-siap. Seperti itulah. Nah, kata-kata dalam doa bangun tidur itu menurut saya itu menarik. Kenapa? Kalimat yang terakhir di situ Rasul mengajar, wa ilaihin nusyur, kata Rasulullah. Dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Artinya mukmin itu dari awal bangun tidurnya dia sudah punya motivasi bahwa dia akan ketemu Allah, dia harus mempersiapkan ketemu dengan Allah. Makanya kalau dia mentadaburi doa bangun tidur saja, harusnya menjadi muslim yang powerful, punya semangat, punya ide segala macam. Kamu ketemu Allah kok, mempersiapkan amal kebaikan segala macam seperti itu. Nah, itu membaca itu. Kemudian Nabi membaca beberapa ayat terakhir surat Ali Imran yang bunyi itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab, dan seterusnya. Tuh. Kemudian Nabi bersiwak. Siwak ini menarik menurut saya kalau dibahas sedikit. Silakan. Karena waktu Nabi mau meninggal, yang diminta Nabi itu 2, air sama siwak. Air putih untuk membasuh sebagian, seingat saya kemarin satu lagi siwak. Siwak itu jelas banget disebutkan dalam sebuah hadis-hadis sahih bahwa Nabi itu ketika mau meninggal minta siwak untuk membersihkan mulut beliau. Makanya hadis-hadis tentang siwak itu sangat besar, sangat banyak, atau sangat kuat lah.
Saya kemarin ketemu dengan seorang sahabat teman yang dia gara-gara siwak jadi profesor. Oh iya? Iya. Saya insya Allah nanti tanggal berapa tuh diundang acara pengukuhan guru besar siwak itu saya ketemu sama beliau di Turki. Dia presentasi siwak di Turki. Siwak itu kan dari ranting pohon gitu kan? Kayu arak namanya. Kayu arak. Hanya ada di... Iya, setahu saya. Kayaknya di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Dan semua kandungan pasta gigi ada di siwak. Dan ternyata kalau kita buka lagi, kenapa Nabi sampai luar biasa memperhatikan kesehatan mulut? Ternyata mulut ini urusannya sama jantung, sama otak. Jadi kalau mau pintar, banyak-banyaklah urusan bersiwak-siwak begini. Gitu ya? Dan ada satu penyakit di jantung, Pak Helmi, yang kita sebutnya endokarditis infektif. Itu bisa disebabkan oleh karena oral hygiene yang buruk. Ada. Jadi gara-gara gigi buruk, itu jantungnya bisa infeksi. Buruk dalam arti apa, Dok? Infeksi, karies, mungkin banyak karangnya, tidak bersih segala macam. Kan salah satu indikator maaf ya mulut yang tidak bagus hygiene itu kan biasanya bau mulut. Itu kalau saya tarik lagi ke belakang lagi biasanya perutnya pasti masalah. Orang yang bau mulut itu perutnya pasti masalah. Fermentasi di perut itu nggak benar. Nyambung gitu ya? Nyambung semua. Jadi tubuh kita connected semua kan. Terhubung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang ini sistem ya? Sistem. Jadi nggak bisa mandang manusia itu sebagai satu part by part. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Seperti itulah. Bahkan urusan me time pun dalam Islam diatur. Me time. Kan kita perlu meditasi, merenung sendiri, kontemplasi lah ya. Itu dalam seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih, dia menceritakan begini. Kalau Anda mau mempergunakan akal Anda dengan baik, kata dia, maka bagilah waktu dalam hidup Anda itu 4. Apa aja, Dok? Yang pertama, waktu bermunajat kepada Allah, ngobrol. Sholat, doa ya. Doa. Tapi ngobrol itu bukan sekedar ngobrol. Kita kan sering kadang-kadang ritual, bukan ritual, kayak regularitas saja gitu, tapi nggak ngobrol. Cenderung karena udah terlalu sering dari kecil gitu. Jadi ngobrol, benar-benar ngobrol, kayak ngobrol gini. Ya Allah, aku tuh pengen banget begini ya Allah. Boleh nggak ya Allah? Masuk betul ya? Masuk betul. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria ketika beliau banyak orang bilang kan reguler aja ya. Kita reguler. Jadi dari kecil begitu. Kalau bahasa kita, kalau saya sering sebut nggak ada vibes-nya. Nggak ada soul-nya lagi. Nggak ada soul-nya. Iya. Ngobrol lah sama Allah. Apa yang kita mau tuh kasih tahu sama Allah. Kasih tahu aja. Kayak Nabi Zakaria itu waktu umur 90 tahun kan mau dikasih anak sama Allah. Dengan usia istri 70 tahun sih nggak saya. Yang dia keluhkan apa? Aku sudah tua, aku sudah uban, tulang-tulangku sudah keropos. Ini kan Allah tahu semua. Terus buat apa dia omongin sama Allah? Tapi itulah bentuk manjanya Nabi Zakaria kepada Allah. Aku sudah tua, tapi nggak punya keturunan pewaris lagi ya Allah, maka berikan aku keturunan gitu lah, seperti itu. Nah, Allah kasih, itu ngobrol manja. Jadi bab itu bukan seorang nabi ngomongin receh, remeh, temeh, enggak. Tapi ini bentuk manjanya mereka kepada Allah. Itu, jadi itu salah satunya ya. Yang pertama tuh munajat. Yang kedua apa? Waktu kita bermuhasabah. Kita muhasabah, kita harus ada waktu kita tuh nanya ke diri kita, aku tuh ini umur sudah sekian, udah karya apa, udah kebaikan apa, udah amal soleh apa yang aku kerjakan, itu muhasabah. Nah yang ketiga adalah waktu kongko, kumpul sama teman. Ya. Tapi itu diberi syarat. Syaratnya apa? Carilah teman, sahabat yang bukan cuma pintar cari kelebihannya kita dan bisa muji kita, tapi carilah juga yang bisa cari celahnya kita untuk menasihati kita. Itu syaratnya. Oke. Nah yang terakhir, kata Wahab bin Munabbih ini katakan, yang terakhir adalah waktu untuk Anda menikmati diri Anda dan jiwa Anda. Itu me time. Cuman yang menarik ya, tapi itu ada syarat. Syaratnya yang pertama, dia harus halal, dia harus sehat atau lezat dan nikmat. Dan jangan berlebihan, itu syaratnya. Yang menarik ya kata beliau dalam buku itu, dalam perkataan beliau itu, waktu yang terakhir yang keempat ini justru malah bisa mengoptimalkan 3 waktu yang tadi. Seperti itulah. Jadi jangan kita manusia, kita bukan malaikat gitu kan, yang punya sesuatu yang kita perlu dapatkan nutrisi jiwa itu. Kemarin saya dengan Dr. Eksa Dahlan juga ngebahas inilah ya. Ini kebiasaan laki-laki kalau pulang biasanya dia duduk dulu ya kan, merenung dulu ya kan, buka TV, padahal TV-nya juga nggak ditonton gitu ya, buka handphone itu memang diperlukan. Saya juga punya kebiasaan yang sama. Itu jadi ini masuk yang keempat ya. Justru malah dia bisa mengoptimalkan 3 waktu yang tadi itu. Kita merenung apa yang sudah kita lakukan. Ya, betul. Nah itu paling baik malam. Ke depan, ke besok mau ngapain gitu. Paling baik malam. Bagusnya dilakukan malam hari. Bagusnya malam hari.
Makanya kalau doa pagi, kalau kita baca zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, kata Rasulullah. Aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala. Iya. Jadi kita tuh sudah paket komplit kita tuh sehari itu sudah diberikan Nabi dari awal. Mau apa? Motivasi ada, mau semangat mencari ada, mau caranya ada. Gitu loh. Jadi ilmu bermanfaat. Zaman sekarang ilmu bertebaran di mana, tapi nggak banyak memberikan solusi. Gara-gara nggak manfaat, nggak berkah ilmunya seperti itu. Begitu kurang lebih. Termasuk juga tadi, sebenarnya tadi ketika sebenarnya bangun itu kan, kita kan disuruh sholat ke masjid segala macam subuh ya. Nah itu kan sebenarnya mata kita ketika melihat matahari terjadi switching on off. Ketika lihat matahari makanya kalau mau sehat lihatlah matahari. Bukan menatap matahari, bukan lihatlah cahaya. Supaya apa? Supaya terjadi pergantian sistem. Karena tubuh kita ketika malam hari gelap, sistem berubah menjadi parasimpatik. Ketika lihat matahari, berubah jadi sistem simpatik. Itu dua sistem yang berbeda. Yang satu relax, yang satu working lah. Alert gitu, seperti itu. Makanya suruh lihat matahari. Nah Nabi itu ngeliat matahari, itu ada doanya juga. Lihat langit, maaf ya. Itu ada doanya juga. Doa yang membuat kita kadang-kadang kalau bumi terlalu sempit, maka langit itu sangat luas untuk memberikan solusi untuk kita, seperti itu. Ada doanya lagi tuh. Jadi ada ya Allahumma inni a'udzubika an adilla, an udalla, an azilla, au zalla, au azlima, au zlama, au jahala, au yujhala alaiha. Aku berlindung padamu ya Allah dari membodohin orang dan dibodohi orang lain. Disesatkan dan disesatkan orang lain. Digelincirkan dan menggelincirkan orang lain. Menzolimi dan dizolimi orang lain. Seperti itulah, ada 4. Jadi akhirnya saya tanya lagi, saya lihat kenapa harus banyak doa? Ternyata doa itu menurut seorang ulama Ibnu Qayyim dikatakan doa itu obat. Doa itu obat. Obat. Maka kalau kita doa ulama zaman dulu saya indah banget. Dok, kalau saya kan pernah bikin konten, saya banyak bikin konten gitu. Tapi ada yang nanya itu lucu juga gitu ya. Mungkin bisa jawab. Saya itu berdoa terus gitu ya kan. Sholat 5 waktu, habis sholat doa. Tapi nasib saya kok begini gitu. Apa dong? Seolah-olah kok katanya doanya seperti tidak dikabulkan. Ada 3 doa yang Nabi sampaikan tidak akan dikabulkan. Yang pertama doa dalam meminta keburukan. Tidak akan dikabulkan sama Allah. Yang kedua adalah doa memutus silaturahim. Tidak ada dikabulkan sama Allah. Yang ketiga doa orang yang ketika dia berdoa terus dia mengatakan, ya Allah aku sudah berdoa tapi kenapa kau tidak kabulkan. Ketiga nih kayaknya. Kalau sudah kata-kata itu keluar dari dia, aku sudah doa ya Allah, tapi kenapa nggak dikabulkan, itu confirm, Allah tidak akan kabulkan doanya. Kita tuh harus tahu juga lah, harus tahu diri juga lah, kita tuh siapa, kita tuh makhluk hamba gitu loh. Mungkin ini kena yang ketiga nih dok. Mungkin lah, kalau itu mah jelas lah itulah, apalagi itu masuk tergesa-gesa itu sebenarnya. Saya pernah ketemu orang juga gitu, saya itu soleh, seluruh kewajiban saya sebagai orang Islam saya penuhi. Teman saya tidak memenuhi semuanya. Kenapa dia lebih kaya dari saya? Ujian kah? Bisa ujian, bisa cara Allah mencegah keburukan dia. Ketika dia dapat rezeki yang besar, ternyata jiwa dia nggak siap, akhirnya dia... Allah lah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Sebenarnya jawaban ini sebenarnya sederhana sih, asal kita ngerti bagaimana Quran itu membahasakan tentang diri kita. Contoh begini, saya punya teman, teman ini saya bilang begini sama dia, kamu nggak punya uang, kamu sekarang lagi butuh modal, oke saya kasih modal 50 juta, oke daganglah sembako. Oke, tapi syaratnya apa? Sembako mau jual sama saya. Kalau kamu jual beras katakanlah 50.000 satu karung, saya beli 100.000. Saya bilang gitu sama dia kan, pokoknya saya beli semua. Apapun yang kamu jual itu, jualan ke saya. Maka pasti dia akan dapat keuntungan luar biasa. Saya tanya ke diri saya dan Pak Helmi, kita ini sebenarnya hidup ada modal nggak sih? Nggak ada modalnya. Ada. Allah yang ciptakan kita, Allah yang berikan ibu bapak kita, Allah ciptakan semua anggota tubuh kita ini, Allah semua yang ciptakan. Jiwa kita Allah yang punya, hati kita yang Allah punya. Terus Allah bilang dalam Al-Quran apa? Innallaha yashtara. Sesungguhnya Allah tuh membeli jiwa kita. Kan transaksi jual beli kan? Dengan apa? Oh bukan dengan 100.000 atau 50.000, enggak, dengan surga kata Allah. Makanya mau tahu diri gitu loh. Kita itu nggak punya modal, Allah beli jiwa kita itu dengan surga. Tugasnya ngapain kan gitunya? Terus saya ngapain? Cuma 2 Allah bilang. Yang pertama suruh beribadah jadi Abdullah, yang kedua jadi khalifah fil ard.
Khalifah itu maksudnya jadi pemimpin di muka bumi untuk mengajak orang pada kebaikan. Itu aja tugasnya, nggak ada yang lain. Bertakwa, selesai. Rewardnya apa? Surga. Jadi kalau ada orang ngomong kita tuh ketika, kok saya udah sholat, ente kurang Mengeluh ajar. ya? Iya. Ente kurang ajar, orang nggak ada modal. Mintanya macam-macam. Mintanya macam-macam. Udah dikasih hidup udah luar biasa. Makanya saya sering bilang, kalau saya pas kasih kajian, saya bilang, Anda datang sini bukan karena Anda punya kaki, bukan. Wallah, bukan. Bukan karena punya tangan, bukan Anda punya mata, bukan. Anda datang karena Allah berkehendak Anda datang ke sini. Bukan karena punya mobil juga. Bukan karena banyak orang yang, contoh mungkin punya mobil tapi Allah nggak gerakkan. Iya, situ aja. Situ aja. Banyak orang kaya yang naik haji kan? Nah, Bu itu udah jadi cerita umum sekali itu kan. Harta Sangat mampu. Sangat mampu. Nggak Allah panggil, Allah nggak butuh. Iya. Nah gitu seperti itulah. Jadi kalau jawaban itu ya seperti itu. Jadi buat tahu diri gitu loh. Kita tuh siapa gitu loh. Kemarin saya ketemu ada seorang pasien pas ketemu konsul lah gitu kan. Mocong-mocong. Pokoknya saya pengen setahun ini sembuh. Saya bisa mengerjakan penyakit. Saya bilang saya agak keras yang ngomong, Anda siapa? Saya bilang. Coba sadar. Siapa Anda gitu. Bisa memerintah Allah. Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Anda tuh dokter umum kira-kira? Ya. Belum S2, belum spesialis? Belum. Tapi belajar terus. Jadi saya macam-macam ilmu. Macam-macam. Jadi saya tek. Jadi kalau apalagi lihat penyakit gitu kan, jadi kayak apa ya? Helikopter view tuh. Yeah. Oh, ini masalah sebenarnya bukan di sini. Tek. Jadi otak saya mau bekerja semua. Adakah banyak penyebab penyakit manusia itu adalah karena penyakit hati, Dok? Penyakit hati dan pikiran? Jelas lah. Kenapa saya bilang? Saya bisa ngonfirm ini jelas Di samping sejelas-jelasnya. makan yang Saya salah. bisa Ya? ngomong ini jelas sejelas-jelasnya bahwa kalimat Pak Helmi tadi benar adanya. Kenapa? Dasarnya Nabi. Nabi sudah bilang. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasad, kata Nabi. Ketahui dalam tubuh manusia, tubuh kita ini ada segumpal, ada jasad gitu, ada segumpal daging. Kata Nabi itu ala wa inna fil jasad mudghah. Ada segumpal daging dalam jasad tubuh kita ini, dan kalau dia baik semua, kalau dia rusak semua. Itu kan dasarnya. Which is hati. Hati. Hati itu pengertiannya liver atau jantung ya? Bukan liver, dia heart, lebih ke hati heart. itu lebih kepada kalbu ya kali Kalbu. Kalau mungkin bahasa bukan fisik ya, Dok ya? beberapa ulama itu menganalogikannya dengan jantung. Padahal tidak ya? Menurut saya belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi mungkin bisa jadi jantung ini memang pusat kehidupan lah ya. Iya, tapi jantung memang berarti kita mati. Ada benarnya menurut saya. Nah. Karena orang yang cemas jantung bereaksi, orang yang sedih jantung bereaksi. Jantung bereaksi, ginjal pasti bereaksi juga. Itu kan satu kesatuan tuh. Jadi contoh begini, misalkan nih ada orang nih, ada si Fulan lah, si Budi gitu kan. Dia di depan dia nih ada sekarang makanan sehat luar biasa. Enaknya luar biasa. Terus ada yang ngasih tahu sama dia, Pak Budi, rumah Bapak kebakaran. Tolong cicipin makanan Bapak dulu. Mana bisa tuh makanan terasa nikmat. Itu bahasa bagaimana hati itu justru malah panglimanya. Kalau dia nggak nyaman, dia sakit, dia bermasalah, maka seluruh raga tubuh kita itu akan merasakan itu. So, debatable kalau bahasa Inggris itu hati itu liver, jantung itu heart. Betul. Iya kan? Tapi kita bukan liver. Kalau kita bukan liver lebih ke jantung lah. Lebih ke jantung. Kalau kita hati. Ya, makanya beberapa orang yang sekarang itu kan penyakit hatinya itu dengki. Ya, itu kan penyakit berat. Dengki siapa lagi? Ria. Hasad, benci, kemarahan. Itulah sumber penyakit. Semua penyakit. Dan Nabi berlindung deh. Kalau Nabi berlindung dari itu, pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada. Kenapa Nabi mengatakan hasad itu seperti api yang membakar kayu, kata Nabi. Oh, berat itu. Tetangga beli mobil baru, dia yang sakit. Itu betul loh. Itu dari yang saya pelajari, pahami, dan saya temukan di lapangan, itu persis seperti tadi Pak Helmi sampaikan tadi. Seperti itulah adanya. Dan pikiran juga penyebab penyakit. Banget. Orang lagi punya masalah, sakit semua. Gitu ya, Dok? Ya, makanya kalau lagi-lagi kan ketika orang nggak tenang, stres segala macam, itu kan lawannya kan tenang. Nah, menariknya apa? Kalau kita baca dalam Quran, dalam surat Al-Fath, ingat saya itu, Allah mengatakan, dialah Allah, huwallazi anzala sakinah, kata Allah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Kalimat di situ yang Allah pakai, menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan sesuatu yang kita dapat, bukan. Dia diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah kan gitu kan. Huwallazi anzala sakinah. Jadi di mana ketenangan itu didapatkan? Laisa fi ard walakin fis sama. Jadi ketenangan itu nggak bisa didapatin di bumi, nggak bisa.
di langit letaknya. Makanya kalau nggak bisa ngakses langit, maksud saya nggak berhubungan dengan langit, keterangan yang kita dapatkan itu akan keterangan semu saja. Keterangan semu aja. Dia pergi healing, dia pergi liburan, balik-balik sama aja. Karena dia tidak mendapatkan ketenangan itu dan Allah tidak tidak memberikan dia ketenangan itu. Dan itu kunci semuanya. Cuma dipinjemin aja kali dia. Bentar aja, lihat, nyaman, nggak bisa. Memang sekarang banyak kan anxiety. Nah itu nanti Anxiety, ya. kan penyakit itu kan mental illness. Mental illness. Oh, dia kayak dulu tuh nggak ada penyakit itu. Kenapa? Karena manusia Makin kompleks ya. makin kompleks dan makin jauh dari hubungan yang Overthinking baik. ya. Iyalah salah satunya. Yang nggak perlu dipikirin. Nah itu ada kaidahnya. Kata Nabi, salah satu cara atau salah satu indikator iman yang baik adalah tidak ikut campur urusan orang lain. Jangan cewek-cewek. Ya, seperti itulah. Jadi sekarang tangga sebelah kita makan apa, pagi siang malam kita bisa tahu. Ngapain gitu loh. Jadi semakin banyak kita tidak tahu urusan orang lain, semakin damai hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tuh ya? Semakin tidak banyak kita ikut campur. Itulah kurang lebih. Lebih damai. Nggak usah ribut urusan orang. Kalau mau sehat itu jaga makananmu, jaga pikiranmu. Yang paling utama jaga hatimu. Jaga perasaanmu ya, hatimu. Jaga hatimu, jaga jiwamu. Jaga jiwamu, ya. Sebenarnya raga itu yang terakhir. Sebenarnya. Kalau sering saya membagi manusia itu menjadi tiga fase? Bukan tiga fase, tapi 3 leveling lah ya. Ini leveling langitannya, leveling jiwanya atau hatinya, ini leveling raganya. Jadi raga tuh paling rendah sebenarnya. Nah, yang justru malah nutrisi yang kita perlu berikan itu di 2 ini tadi. Terutama pikirannya. Terutama pikiran. Clear mind ya. Positive thinking. Betul. Makanya dilarang menggunakan jika maka. Iya. Dilarang. Dalam Islam itu kan kita dilarang menggunakan jika maka. Nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Itu jika maka. Jika maka. Itu kan overthinking begini kan. Nanti lama-lama apa? Deg segala macam. Padahal apa? Kalau terjadi ya terjadilah. Saya kemarin pernah baca satu artikel nih, Dok. Lucu tuh. Jadi kadang-kadang orang tua katanya atau orang yang kita sayang itu penghambat kesuksesan kita tuh. Penghambat kesuksesan kita. Kan kalau sukses itu kan kita perlu explore, perlu apa. Orang tua, hati-hati ya nak ya. Hati-hati nak ya. Jangan kesini ya. Orang yang kita sayang juga begitu kan. Yang nulis artikel itu siapa? Nggak tahu, itu lupa saya. Saya pikir-pikir, jangan-jangan dia gitu. Jadi kan terutama anak muda tuh kan harus explore ya. Yang baik-baik lah ya. Tapi hati-hati loh, hati-hati nyebrang jalan. Hati-hati ya, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Jadi ngebatasin manusia untuk juga mencoba hal-hal baru barangkali. Saya kira mungkin saya agak kurang sepakat dengan kalimat itu karena bagi saya apalagi doa orang tua sih ya. Kalau orang tua ya. Itu kan masuk doa babnya. Jadi doa babnya. Jadi tergantung persepsi anak itu. Jadi ketika hati-hati anaknya segala macam, saya kira mungkin kalau anak itu sudah dibiarkan keluar itu sudah diberi kebebasan. Cuman kita tahu sekarang. Jangan kesini loh. Itu mungkin bentuk doa mereka pada anak-anak itu. Tergantung persepsi juga. Persepsi. Katanya ini juga ya aktif di pengobatan bekam juga ya. Ketuanya. Bukan aktif, ketuanya. Ketua. Alhamdulillah masih ketua. PBI namanya. PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi, Dok, tolong terangkan gitu apa manfaat atau khasiat dari bekam. Baik, saya cerita dulu hadisnya. Kalau mau ngomong satu, lebih baik ngomong hadisnya dulu. Nabi itu dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan bahwa kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Asyifa'u fi salasatin kata Nabi. Yang pertama itu minum madu, yang kedua itu berbekam, yang ketiga Tapi aku melarang atau tidak suka umatku Itu besi panas. Besi panas itu kayak ada besi nanti dipanaskan tuh di pengobatan Arab diletakkan pada tempat-tempat yang terlalu dingin biasanya tuh untuk menimbulkan reaksi peradangan. Itu Cuma Nabi nggak suka menggunakan api. Terus itu satu hadis. Kemudian Nabi menjelaskan lagi inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah kata Nabi bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling utama itu adalah berbekam. Afdol. Nah gitu. Hadis lain menyebutkan Nabi itu ketika Isra Mi'raj kita cuma tahu bahwa Nabi itu mendapatkan pesan dari Allah untuk sholat kan. Ya. Ternyata dalam sebuah riwayat yang lain yang dihasankan seingat saya juga itu Nabi juga mendapatkan informasi atau malaikat-malaikat itu ngomong sama Nabi ya Muhammad mur ummatika bil hijamah. Wahai Muhammad perintahkanlah umatmu untuk berbekam.
malaikat di langit ngomong kayak begitu. Itu dasarnya. Berarti ada keutamaan, malaikat sudah ngomong. Kalau malaikat ngomong kan nggak mungkin perkataan malaikat, pasti perkataan Allah, seperti itu. Lalu itu bagian langitannya, bagian langit. Makanya Nabi memang berbekam, bahkan menyebutkan titik-titik bekam. Seperti itu. Lalu kita dengan beberapa teman-teman saya juga mulai concern dan mereka mulai meliti tentang ada apa dengan bekam ini. Bahkan disebutkan titiknya, waktunya. Nabi katakan berbekam pada setiap bulan, pada tanggal 17, 19, atau 21 bulannya Islam ya. Itu bisa menyembuhkan penyakit, kata Nabi. Seperti itu. Jadi banyak lagi hadiahnya. Kemudian lalu saya coba baca lagi penelitian-penelitian, dan teman-teman juga mulai melakukan penelitian tentang bekam itu, dan hasilnya memang spektakuler. Luar biasa. Kenapa? Begini. Kalau di ruangan ini ilustrasi aja biar gampang. Kalau ngomong yang detail juga saya nggak terlalu bisa jelaskan, tapi ini analogi saja. Di ruangan ini, sebelah mungkin saya punya satu tisu kecil saya bakar. Dan saya bilang sama Pak Helmi kira-kira ini pasukan-pasukan khususnya Indonesia bisa datang nggak urusan tisu kayak begini? Ya nggak mungkin lah. Mana mungkin orang ada tisu kebakar gitu dong. Yang paling ya kita aja bersihin gitu kan. Nah pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya tisu ini yang saya bakar tadi itu menimbulkan asap segala macam, itu membuat pasukan khusus datang, Kopassusnya, Densus, macam gitulah ke sini. Jawabannya gampang, ada orang yang teriak. Wah, ada kebakaran, ada teroris gitu-gitu lah misalkan gitu kan. Sehingga pasukan khususnya datang. Nah, ilustrasi bekam itu kayak begitu sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu dibekam, yang keluar sel-sel imun pada saat orang berbekam itu bukan pasukan imun level paling bawah. Udah paling top. Yang biasa keluarnya kalau HIV. HIV, penyakit berat, itu semua dikeluarkan oleh tubuh dengan rangsangan pada bekam itu yang saya ketahui. Jadi ketika orang berbekam itu, secara yang saya baca data penelitian beberapa teman-teman itu juga, itu ternyata sel-sel imun yang keluar tuh mulai dari sel imun yang sifatnya lokal sampai ke pusat, sampai sel imun yang sifatnya khusus, keluar semua. Gitu. Itu loh kurang lebih gambarannya. Jadi bekam itu seperti apa? Dia sebenarnya yang kita cari bukan keluarin darahnya, tapi reaksi yang terjadi pada tubuh setelah dilakukan pembekaman tadi, khususnya setelah dilakukan penyedotan berulang. Yang disedot itu apa ya? Apa tuh? Yang disebut sedot ini? Darah. Darah yang letaknya. Tidak sekedar darah kan? Kita sebutnya, kalau beberapa penelitian kita sebutnya CPS, Causative Pathological Substance. Jadi darah-darah yang tidak beredar lancar, yang dia ada di daerah kulit-kulit bagian atas lah, seperti itu. Seperti itulah kurang lebih. Di bagian mana dari tubuh yang bagus untuk dibekam? Kalau titik bekam Nabi itu sebagian besar di belakang. Punggung ya? Punggung. Ini saya baru bekam. Saya baru bekam. Dan memang itu jadwal servis dan tune up-nya saya setiap bulan. Ini maintenance, kalau mobil maintenance lah ya? Harus ada maintenance. Kalau sebenarnya itu bentuk mekaniknya, tapi kalau bentuk yang sifatnya detox, maka Islam punya syariat puasa tengah bulan. Ada kan? 1 hari? 3 hari. 3 hari? 3 hari. Maka itu saya baca penelitiannya juga. Orang-orang barat sudah mulai neliti tentang puasa 3 bulan itu. Saya baca bukunya gitu. Jadi subhanallah, ternyata paket pembersihan bulanan itu kalau dikerjakan, Masya Allah luar biasa. Puasa 13, 14, 15 bulan Islam, istirahat sebentar pada tanggal 16, lalu Nabi menyebutkan dalam hadis yang 17 lain. 17 dibekam? Bekam. Kan komplit tuh. Jadi secara internal dengan puasa dibersihkan, didetoks semua segala macam. Setelah secara mekanik yang masih belum keluar itu dikeluarkan dengan bekam dan menimbulkan reaksi peradangan salah satunya. Seperti itu. Gitu. Paketnya komplit. Saya ada murid saya tuh punya rumah bekam kalau nggak salah, udah banyak juga tuh. Dia belajar di bisnis sama saya kemarin. Udah banyak juga, dia jual franchise dia bilang. Cukup berkembang ya sekarang pengobatan bekam. Karena ya masyarakat kan semakin pengen tahu ya bentuk-bentuk pengobatan di luar yang ada lah seperti itu, sehingga ya bekam ini salah satu pilihannya sebenarnya. Mudah. Saya sering sampaikan ya, kalau saya kadang-kadang istri kalau lagi sakit apa segala macam tengah malam gitu lagi pusing, saya bekam aja. Bekam sendiri? Bekam sendiri. Ya harus bisa lah, masa ketuanya nggak bisa. Ada alatnya ya? Ada alatnya. Mudah kok. Ya kalau mau praktisi harus belajar. Ya harus belajar. Tapi kalau buat kita. Dulu saya waktu kecil, saya kan di Palembang tuh. Suka ngebekam juga, tapi bukan yang ngeluarin darah. Yang kita kasih timun gitu, kasih kertas koran,
dibakar, habis itu kita ini Iya, kan itu dengan bekam panas, bekam itu, api gitu. itu ada ya bekam panas ya? Ada. Wah, itunya Karena itu bekam angin ya? Bekam angin. Gitu. Masuk angin tuh katanya. Ya. Saya dulu melakukan itu waktu kecil. Ke Sebenarnya bapak itu saya, ya ibu sudah saya. Pak Helmi sudah lama dikenal juga sih. Bahkan Ya. kalau kita kalau buka sejarahnya sejak zaman Mesir kuno juga sudah ada bekam itu dari data-data yang ada. Cuman ketika Islam datang, Nabi datang, itu disempurnakan. Ya. Seperti itulah, dengan Nabi ngasih titik, seperti titik di punggung, ada beberapa titik di punggung itu sampai di kepala pun ada. Ini sama aja mungkin dengan akupunktur ya, di Beda kerja. Beda kerja. Beda kerja. Kalau akupunktur kan mainnya meridian. Apa Kalau di meridian itu jalur, jadi dalam tubuh kita ada jalur-jalur Iya. yang itu terhubung Itu yang dengan itu ditusuk sama dia, tusuk atau dilemahkan, dikuatkan gitu-gitulah. Gitu. Menarik ya. Jadi hidup sehat itu sebenarnya mudah. Paket secara Islamnya ada dan paket pengobatan yang ada pun Dan kita tidak bisa. bertentangan dengan apa dunia medis ya. Saya kira mungkin enggak lah sih ya. Saya kira mungkin contoh mungkin kalau dalam kita bicara tentang penyakit jantung lah, hipertensi ya. Di dunia itu salah satu rujukannya apa ya, medis yang ada sekarang ini kan namanya JNC, Joint National Committee. Itu dia menentukan grading dari hipertensi. Nah, untuk pengobatan hipertensi itu skala paling, bukan skala, awalan mereka itu biasanya tidak akan ada diberi obat. Dia sebutnya lifestyle changing modification gitu lah, seperti itu. Ini kan sebenarnya pola hidup. Pola hidup. Gitu loh. Lifestyle. Cuman karena orang susah digerakkan, dikasih tahu bangun. Jadi kalau orang bilang tuh jam biologisnya itu nggak dipatuhin, kalau atau mungkin bahasa syariatnya sunatullahnya nggak dipatuhin, pasti sakit orangnya gitu loh. Contoh mungkin saya sering sampaikan olahraga malam tuh kurang bagus. Olahraga malam kurang bagus. Waktu istirahat. Dan beberapa data bisa dibaca tuh, bahkan associated sama kanker segala macam olahraga malam itu. Jadi nggak bagus karena emang waktu olahraga itu ya waktu matahari terbit, karena sistem tubuh kita masih alert, masih simpatik. Mandi malam ada hubungan dengan rematik? Setahu saya enggak. Enggak ya. Itu kan ada kepercayaan ya dalam masyarakat. Iya, setahu saya Jangan enggak mandi malam gitu. Enggak. Kalau mandi sebaiknya air panas, air dingin? Kalau mandi biasa air normal aja. Normal aja. Normal aja. Oke. Karena kalau mau sedikit brain shocking, Iya. hangat sebentar, ganti air dingin. Itu brain shocking itu. Jadi otak itu Diperlukan. diperlukan. Kalau yang tubuhnya fit ya. Saya sering begitu, pas mandi air hangat, setelah selesai hangatnya, saya ganti air dingin biasa, langsung kejut kan dengan seperti itu. Nah itu menurut beberapa ilmuwan katanya bisa meningkatkan daya pikir lah. Minum air es apakah membuat perut menjadi gendut? Setahu saya enggak. Enggak ada hubungan kan? Enggak hubungan. Bahkan saya enggak ketemu hubungannya di mana. Iya, iya. Kalau minum air es waktu makan, iya mungkin nggak bagus. Tapi sampai ke gemuk saya nggak tahu. Minum air es Waktu makan. waktu makan. Contoh gini, kita lagi makan sendiri kan tiba-tiba Minumnya minum air es. Air es itu nggak bagus. Apa nggak bagusnya? Kaget ya. Mungkin penjelasan yang saya bisa jelaskan itu ketika kita makan kan enzim bekerja semua tuh. Iya. Enzim amilase, lipase, tialin apa macam-macam lah itu kan. Minum waktu makan aja sebenarnya nggak kurang disarankan setahu saya. Saya dengar ya. Ya. Apalagi minumnya es. Saya punya teman nih, orang Muslim dari Chechen. Dia kalau makan aja, nggak pakai minum. Ya, itu yang benar. Habis itu baru dia minum. Iya, itu yang benar. Jadi selesaikan makan dulu, kunyahan, enzim semua sudah dapat. Kalau memang sebenarnya orang minum tuh fungsinya apa sih? Kan buat ngedorong makanan masuk. Kalau ngunyahnya benar, ngapain kita minum? Masalahnya sekarang kan banyak orang makannya cepet-cepet. Oh. Itu sebenarnya. Dan kebiasaan juga kali ya. Kebiasaan. Makanya jauh lebih enak di perut itu kalau habis makan itu atau saat kita makan itu jangan minum dulu, mungkin tunggulah. Banyak nih pengetahuan saya baru Seperti itu. Makanya sering saya sampaikan banyak orang gangguan enzim, lambung segala macam tuh itu penyebab awalnya itu kenapa? Karena nggak ngunyah makan dengan baik. Dan Nabi sudah kasih tahu. Baru 30. Iya, dimakan 33 kali seperti itulah. Kunyahan. Nah, itu kan enzim semua kan. Makanya ini kan kemudian berkembang lagi nih. Pesialin segala macam. Ya, saya termasuk yang bukan anti, tapi saya tidak terlalu sepakat dengan juicing. Juicing. Di jus, kenapa? Kenapa? Karena nggak ada enzim yang bekerja kan. Oh.
dua lah misalkan, 2 jeruk yang kita makan, oke, makan aja, tek itu, dengan 2 jeruk tadi yang kita jus, apa mungkin di blender segala macam gitu kan, itu kalori yang masuk kan beda. Beda. Di jus berkurang? Bertambah lah. Bertambah? Karena? Pecah molekulnya. Pecah. Jadi justru malah lebih bagus yang dimakan. Nah itulah fungsi gigi. Fungsi lidah ya? Fungsi lidah. Si enzim di situ bermain semua. Jadi kalau yang ada sakit pencernaan, mah, lambung, mulailah dari satu hal sederhana. Kunyahlah makanan dengan baik. Kurangin jus? Kurangin jus kalau saya. Bubur juga lebih tidak baik daripada nasi ya? Kalau saya iya. Iya. Kalau saya iya. Karena ya tadi. Saya suka banget bubur ayam nih. Nah itu dia. Kan nggak ada kunyahan. Orang masuk gitu kan tiba-tiba ketelan aja masuk. Gitu kan. Yang dikunyah paling kacangnya doang. Gitu. Belum lagi bubur ayamnya, bubur ya, karbo lagi. Karena hari itu kita karbo aja urusannya kita. Seperti itu. Makan buah dianjurkan setelah atau sebelum makan? Sebelum. Itu kata Al-Waqiah. Nah, ini agak lucu kan? Ya. Orang kita tuh makan buah kan makan penutup. Ya. Justru malah itu bisa bikin gendut. Karena karbo lagi masuk kan gula kan. Justru malah gula enzim itu harus sebaiknya di awal. Di awal. Makanya Korea punya style, kimchi dulu kan? Kimchi dulu kan enzim, fermented food kan. Justru malah bagus. Makanya beberapa video saya tentang tempe itu ya viral di mana-mana makan tempe. Tadi saya ditanya ini perlu demo nggak usah lah, saya bilang waktunya nggak cukup. Tapi yang maksud saya itu tempe itu the best food di negeri ini salah satu menurut saya. Bahkan itu makanan fermentasi terbaik. Kenapa? Karena waktu saya baca beberapa data-data yang ada pada makanan fermentasi itu ternyata kalsiumnya naik, kaliumnya naik, magnesium naik, bahkan vitamin yang tidak ada di protein nabati, yang biasanya ada di protein hewani, di tempe ada. Gara-gara kerja si bakteri tempe itu. Makanya Nabi, ini resep sederhana. Nabi mengatakan begini, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Dan ternyata ada seorang biotech di Swedia yang neliti tentang bagaimana efek terjadi glucose spike setelah orang makan. Jadi ternyata itu bisa dicegah dengan meminum cuka dulu sebelum makan. Jadi dia ambil mungkin 1 sendok teh atau 1 sendok makan cuka apel, cuka madu, cuka nanas, masukin air, minum. Itu mencegah glucose spike. Glucose spike apa? Lonjakan gula. Lonjakan gula. Lonjakan gula ini terjadi banyak orang. Contoh begini. Untuk orang diabetes bagus dong ya? Super bagus lah. Jadi gula apa cuka apel boleh? Campur air. Diminum aja langsung. Minum aja. Tapi jangan kasih apa-apa. Plain aja, gitu. Minum kayak begitu itu mencegah terjadinya lonjakan glukosa setelah makan. Ini kan biang kerok. Penyakit zaman sekarang yang saya bilang insulin resisten itu salah satunya ini. Terjadi lonjakan glukosa terus menerus. Contoh ketika tadi bangun tidur, dia sholat segala macam, kemudian paginya dia mau berangkat, makanlah nasi goreng, nasi uduk segala macam tadi. Kan dia makan gula semua gitu kan? Zup naik gulanya tuh. Sampai kantor, dia nggak jalan tuh, naik motor lah ke stasiun segala macam. Jadi hampir-hampir nggak ada jalan. Sekarang kita hampir nggak ada jalan. Hampir nggak jalan. Sedangkan menurut salah satu si biotech itu, namanya saya lupa, dia bilang salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah terjadi lonjakan gula tadi adalah berjalan 40 langkah. Itu juga ada di keterangan Nabi. Nabi juga menjelaskan sebenarnya. Jangan tidur setelah makan, kata Rasulullah. Jangan tidur setelah makan ya. Berjalan dulu, mungkin 10 menit, 15 menit. Itu mencegah terjadi lonjakan gula. Akhirnya apa? Ketika lonjakan gula ini terjadi setelah dia makan, yang terjadi apa? Nggak ngantuk. Jadi gara-gara makanan jadinya orang nggak produktif. Ngantuk di kantor, ngantuk. Siang lagi makan lagi, ngantuk lagi. Sore ngantuk lagi. Begitu aja kerjaan. Luar biasa. Ini 4 jam nggak kelar gitu. Dan kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru. Terutama saya juga lah ya. Itu salah satu caranya mencegah lonjakan gula. Ini mungkin pesan buat Bapak Ibu yang mungkin gulanya tinggi. Cobalah mulai mengkonsumsi tadi cuka tadi. Itu it will save your life. Berapa kali sehari? Setiap Anda mau makan yang tinggi gula, kalau Anda belum bisa mengurangi gula, atau kita belum bisa mengurangi gula, contoh gula itu nasi, tepung-tepungan, apa gula pasirnya, itu kan gula semua tuh. Gitu loh. Atau makanan olahan yang tinggi gula, atau minuman, ya seperti itu. Nah itu coba minum dulu itu.
si cuka tadi. Atau itu yang pertama. Atau yang kedua apa? Anda makan sayur dulu sebelum itu. Makan sayur dulu. Itu akan mencegah lonjakan gula. Ini udah nggak suka sayur, makan nasinya banyak banget. Iya. Minumnya teh botol ya kan. Sering saya bilang tuh, dok saya makan sayur dok. Kalau lagi beli nasi padang. Sayur nangka. Santan lagi sama juga bohong. Santan lagi. Dan di restoran Padang tuh, istrinya kan orang Padang, sayur kan agak kurang ya. Harus minta tuh. Ya. Sayur sebaiknya yang fresh, bukan yang diolah. Ya, bukan kayak sayur nangka gitu. Saya bilang sebenarnya orang Padang tuh tidak ada masalah dengan makanan Padang. Ya cuma beda kita kebiasaan. Orang Padang nyambul habis makan Padang segala macam dia pergi beladang. Pakailah sepeda, bawa gerobak segala macam. Karbonya kebakar lagi. Sekarang kan enggak, itu masalahnya. Makanya rumah sakit stroke di Bukit Tinggi. Dan ini banget ya, kita dapat 2 kasus yang obesitas yang 300 kilo, 200 kilo dan begitu dibawa ke rumah sakit meninggal ya. Betul. Itu pola makan, pola hidup segala macam ya, Dok. Pola makan, pola hidup, Kurang cara bergerak. makan udah nggak Cara benar. makan. Pasti ada kaitan dengan apa ya, jam biologis, dengan pola pikir segala macam yang dia tidak bisa kontrol. Pasti itu nggak mungkin nggak. Karena begini loh, saya sampaikan ke banyak di beberapa kajian apa video saya bilang Allah tuh menciptakan kita untuk jadi hambanya dia, untuk beribadah, untuk jadi khalifah. Nggak mungkin sakit-sakitan kita itu. Pasti harus sehat kan untuk mengerjakan dua peran itu. Makanya Allah kasih fasilitasnya di bumi ini. Ada apa namanya? Ada air, ada sayur, buah, itu pasti ada. Cuman kita kadang setan tadi masuk di situ. Saya tidak ingin Anda baik. Itu kerjaan setan iblis kan. Kerjanya Makanya, setan, tugas setan. itu sebenarnya kalau ditarik lagi ke zaman Nabi Adam, ada lagi ceritanya itu. Apa lagi? Padahal, jadi Nabi Adam itu. Waktu diciptakan Allah dengan tangannya, Allah sebutkan sebuah riwayat hadis ya. Masih tidur Nabi Adam, belum ada ruh. Iblis masuk, setan masuk ke situ. Masuk ke tubuh Nabi Adam. Ya. Riset dia. Apa yang dia riset? Dia bilang ini manusia ringkih sekali, dia bilang rapuh, dia bilang. Itu yang pertama. Jadi ada 7 kesimpulannya itu. Terus dia bilang lagi apa? Ini manusia akan banyak berurusan dengan perutnya, dia bilang. Oke, itu kata dia yang kedua. Yang ketiga, ini manusia akan banyak berurusan dengan emosinya, syahwatnya, dan adut dan lainnya sampai 7 kesimpulan. Saya cuma ngomentari 2-nya aja, perut dan syahwat. Artinya memang gitu dan terjadi kan? Iya. Nabi Adam ketika ditakdirkan Allah diturunkan dari surga gara-gara dosa yang kaitannya dengan apa? Syahwat. Makanan. Makanan ya, buah huldi ya. Oke. Makanan kan? Buah huldi. Makanya riset itu penting. Jadi yang pertama kali di dunia ini, di alam semesta melakukan riset itu adalah iblis. Itu ada hadisnya, jelas hadisnya kesimpulan itu. Makanya sekarang ketika banyak masalah kesehatan, bahkan banyak masalah pikiran, hati yang kaitannya dengan makanan, mereka ikut campur lah. Si makhluk-makhluk terkutuk ini. Tidak mungkin enggak. Saya pikir dia tukang makan ternyata. Menggoda kita melalui makanan. Melalui makanan. Jadi Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada 5 penyebab lemahnya iman. Banyak makan, banyak ngomong, banyak bergaul yang tidak penting. 2 lagi saya lupa itu apa tuh. Kok nggak penting, usah ngomong, diam aja. Orang berilmu itu justru malah banyak diamnya daripada ngomongnya. Dok, kenapa babi dilarang? Haram. Kenapa babi haram menurut Islam? Yang pertama karena begitulah ya Allah perintahkan. Ya. Itu yang pertama. Kan selama ini kan kita terima aja itu haram. Ada nggak penjelasan saintifiknya? Banyak sih. Salah satunya saya pernah dapatkan dari seorang guru saya, dia cerita bahwa gen babi itu dalam tubuh kita tuh nggak bisa di flushing, nggak bisa. Nggak bisa, dia bilang. Jadi dia tuh menetapnya luar biasa. Jadi misalkan ada sebelum mungkin ada apa ya, buah atau sayur yang ditanam menggunakan, mohon maaf, pupuk dari babi misalkan, itu dia melekat di situ sejadi-jadinya tuh. Di produk makanan tadi itu. Jadi kan ibarat apa, contohnya apa ya, mungkin ya mangga lah misalkan, mangga itu dikasih pupuknya dari mungkin kotoran babi misalnya kayak begitu. Maka tadi gen babi itu melekat di buah mangga itu. Gimana kita tahu? Nah, ya? pertanyaannya karakter babi kayak apa? Kita belajar lagi kan? Iya. Nah, kita udah banyak tuh cerita tentang karakter babi itu kayak apa. Makanya emang kenapa Islam tuh melarang itu ya memang salah satunya karena changing ya, mengubah bisa mengubah berpengaruh ke perilaku.
sampai ke sana. Ada seorang syekh saya pernah baca itu, dia melihat bagaimana kelakuan babi itu kayak begitu, makanya dilarang dalam Islam. Gitu. Karena memang mudaratnya lebih besar. Terus pertanyaannya kenapa Allah ciptakan? Iya. Ya kan suka-suka Allah, ya fitnah, ujian. Kalau kita hidup di dunia antang-antang aja ya, itu. Diciptakan juga setan ya. Ya, seperti itulah. Jadi memang ya itu, jadi dunia itu fitnah, ujian tuh ya begitulah. Jadi ketika ada sesuatu yang dilarang ya sudah tinggalin. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin kita tidak jatuh kepada keburukan itu. Seperti itulah. Khamar misalkan dilarang. Sekarang saya baca beberapa alkohol ya, naturopati yang mungkin orang-orang biohacker yang sifatnya mereka mencari sisi lain dari dunia kesehatan itu selalu mereka sebutkan kalau Anda mau sehat tinggalin alkohol dia bilang. Itu liver segala macam, otak segala macam rusak semua sama dia kan, seperti itu. Tapi di makanan tradisional kita yang tidak dilarang alkoholnya tinggi kayak tape gitu. Gimana penjelasan kita buat tapenya kan bukan untuk mendapatkan alkohol. Proses sesuatu setahu saya kalau dia memang dari awal dibuat tape itu dibuat bukan untuk kita mendapatkan air alkoholnya kan enggak. Kita untuk artinya tergantung dari niat dong ya. Bukan karena kandungan. Ya, contoh mungkin. Ya. Apa buah yang salah satu buah setahu saya yang paling tinggi, cukup tinggi alkoholnya itu adalah nanas sama durian. Nanas itu kalau sudah overripe, udah agak matang kan. Terasa ya alkoholnya ya. Kita makan itu halal nggak? Halal. Dia kan include dalam satu paket nanas itu dan kita makan dia bukan untuk mabuk-mabukan. Sama juga orang makan durian. Durian kan gulanya tinggi banget. Sehingga ketika kita makan durian, kita memang bukan buat mabuk makan durian. Tapi kalau orang berlebihan bisa mabuk. Makan apapun kalau kebanyakan ya. Dalam buah itu sebagian besar ada alkohol. Karena kan gula kan. Gula ketemu air, fermentasi pasti dianu. Maka itu dibikin menjadi apa tuh namanya cuka-cuka, orang semua ada ekoenzim segala macam dari buah-buahan tadi itu. Seperti itu. Oke, Dok. Siap. Dr. Zaidul Akbar, terima kasih. Sama-sama. Sudah menjadi tamu saya. Kayaknya bakal nambah ada part 2 nih. Sukses dengan kegiatan-kegiatannya, dakwahnya, pengobatannya, media sosialnya. Amin. Wah, saya dengar follower udah banyak banget ya. Nah, belum lah. Ya, semoga ini saya udah lama nggak menggunakan kata daging semua. Hari ini kita daging semua ya. Semoga kita mendapatkan manfaat supaya kita hidup lebih sehat ya. Terima kasih dan kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.